Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak, Ibu, Ustaz, saudara sekalian yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bermuajah kembali bersama Ustaz Husain dalam rangka thalabul ilmi. Dan insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan hanca kita pembahasan di Bulughul Maram. Baik, kita awali saja acara malam ini dengan ucapan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz kami persilakan. Alhamdulillah alladzi domina sa'adah fid dunya wal akhirah liman amana wa amilal a'malas salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadis nomor 1124 sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata radhiyallahu anha qalat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nisaihi wa harrama faja'alal harama halalan wa ja'ala lil yamini kafaratan rawahu Tirmizi wa ruwatuhu thiqatun. An Aisyah radhiyallahu anha, terima dari Aisyah semoga Allah meridhoinya. Qalat, ia berkata, ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah untuk menjauhkan diri min nisaihi, dari istri-istrinya, wa harrama, dan beliau mengharamkan sesuatu. Faja'alal harama, lalu beliau menjadikan yang haram itu halalan, jadi halal. Wa ja'ala lil yamini kafaratan, dan beliau membayar kifarat untuk sumpahnya. Rawahu Tirmizi, telah meriwayatkan hadis ini Imam At-Tirmizi, warwatuhu siqatun, dan rawi-rawinya kuat. An Aisyah radhiyallahu anha, terima dari Aisyah semoga Allah meridhoinya. Qalat, ia berkata, ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah untuk menjauhkan dirinya min nisaihi, dari istri-istrinya, wa harrama, dan beliau mengharamkan sesuatu. Faja'alal harama, lalu beliau menjadikan yang haram itu halalan, jadi halal. Wa ja'ala lil yamini kafaratan, dan beliau membayar kifarat untuk sumpahnya atau buat sumpahnya. Rawahu Tirmizi, telah meriwayatkan hadis ini Imam At-Tirmizi, warwatuhu siqatun, dan rawi-rawinya kuat. Yang kedua dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala idza madat arba'atu ashhurin waqafal muli hatta yutalliqa wala yaqa'u alaihi talaqu hatta yutalliqa, akhrajahul Bukhari. Wa an Ibnu Umar, dan terima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi
keduanya. Qala, ia berkata, idza madot arba'atu asyhurin, apabila sudah lewat 4 bulan, waqafal muli, berhentilah yang mengila, hatta yutalliqa, sampai ia menalak, wala yaqa'u alaihi tolaku, dan tidak terjadi talak, hatta yutalliqa, sehingga ia menjatuhkan talak. Akhrajahul Bukhari, telah mengeluarkan hadis ini Imam Al-Bukhari. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, terima dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi keduanya. Idza madat arba'atu asyhurin, apabila sudah lewat 4 bulan, waqafal muli, berhentilah orang yang mengila, hatta yutalliqa, sehingga ia menalak, wala yaqa'u alaihi tolaku, dan tidak terjadi talak baginya, hatta yutalliqa, sehingga ia menjatuhkan talak. Akhrajahul Bukhari, telah mengeluarkan hadis ini Imam Al-Bukhari. 2 hadis dalam kitabun nikah, dalam babul ila wadzihar. 2 hadis yang barusan saya baca ini berkaitan dengan hukum ila yang dalam agama diharamkan. Jadi hukum ila itu dalam agama diharamkan. Nah kemudian yang disebut ila itu apa? Ini kan yang penting. Ilanya itu apa? Jadi kalau bicara mengenai ila dalam agama haram hukumnya. Lalu apa yang disebut ila dalam agama? Imam Abdullah bin Abdurrahman Al-Basami di kitab Tawdihul Ahkamnya juz ketiga di halaman 883. Beliau menerangkan al-ila'u, yang disebut ila, yang tadi saya katakan haram dalam agama, dilakukan oleh seorang muslim. Apa ila itu? Halfuz zauj ala tarki wat'i zaujatihi muddatu tazidu ala arba'ati ashur. Seorang suami bersumpah untuk tidak bercampur lagi dengan istrinya lebih dari 4 bulan. Wahwa muharramun, dan itu diharamkan dalam agama. Lalu Imam Al-Basami menjelaskan kenapa ila diharamkan. Padahal Rasul mengila. Tadi hadisnya saya baca. Ini diharamkan. Ternyata yang diharamkan itu sebenarnya bukan ila secara umum, tapi ila secara khusus. Apa khususnya? Ila lebih dari 4 bulan. Berarti ila kurang dari 4 bulan boleh. Satu. Kedua, alasan ila yang lebih dari 4 bulan itu diharamkan. Nah, li'annahu yaminun ala tarki amrin wajibin alaih. Karena dia bersumpah untuk meninggalkan yang wajib. Aku bersumpah tidak akan campur dengan istri. Nah, ya. Sedangkan jika ia punya istri, bercampur dengan istri wajib. Maka bersumpah untuk meninggalkan sesuatu yang wajib, hukumnya haram. Contoh, sholat 5 waktu kan wajib. Saya bersumpah tidak akan sholat lagi. Nah itu haram. Begitupun seorang suami menyatakan,
aku bersumpah tidak akan campur lagi dengan istriku. Nah, ini yang haramnya itu karena bersumpah meninggalkan sesuatu yang wajib baginya. Yakni, nah, kata Imam Al-Basami, yaitu anna jima'ar rajul zaujatahu, sesungguhnya seorang suami bercampur dengan istrinya halalun halal, faharramahu ala nafsihi biyaminihi, lalu ia dengan sumpahnya mengharamkan yang halal. Ini yang haramnya. Jadi sesuatu yang halal dinyatakan haram, itu tidak boleh dalam agama. Sebagaimana dulu dilakukan oleh orang-orang Bani Israel. Ketika kitab Taurat tidak mengharamkan unta, tidak mengharamkan lemaknya, tidak mengharamkan binatang berkuku, tidak mengharamkan binatang laut. Mereka mengharamkannya sampai Nabi Musa menetapkan haram bagi mereka. Jadi bagi Bani Israel di zaman Musa haram makan unta, haram minum susunya, karena mereka yang mengharamkan. Nah, ini yang tidak boleh dalam agama. Sama hukumnya dengan seorang yang mengharamkan dirinya untuk menggauli istri. Padahal istrinya itu halal digauli dan wajib dia menggauli istri. Seperti itu. Ini haram. Makanya ketika turun Nabi Isa alaihissalam bawa Injil, maka ketentuan haramnya daging unta bagi kaum Bani Israel dihapus dengan Injil. Begitu. Nah, ini ila ini diharamkan dalam agama. Pertama, lebih dari 4 bulan, ya. Kedua, karena iktikad mengharamkan yang wajib atau mengharamkan yang dihalalkan. Wa huwa tahrimun mu'tabarun syar'an, dan itu secara syariat sepakat haramnya. Faqad qala Allah Ta'ala, sungguh Allah Ta'ala telah berfirman. Nah, ini dalil yang mengharamkannya. Fit tahrim, di surat At-Tahrim ayat 1 dan 2. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Ini tingkat Nabi. Ditegur oleh Allah. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang aku halalkan buatmu? Ini tingkat Nabi. Bagaimana dengan kita umatnya? Apalagi. Di akhir ayat itu Allah berfirman, qad faradallahu lakum tahillata aibanikum. Sungguh aku telah mewajibkan bagimu membebaskan diri dari sumpahmu. Sumpah mana? Mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Makanya nanti turunlah ayat mengenai kifaratu aiman. Nabi harus membayar kifarat aiman. Imam Al-Basami menyebutkan wa tahrimul ila tazidu ala arba'ati ashur, haramnya ila lebih dari 4 bulan, huwa sabitun bil kitab, itu ditetapkan dalam Al-Quran, was sunnah juga ditetapkan dalam hadis, wal ijma ditetapkan dengan ijma ulama. Gak ada satupun yang membolehkan. Haram. Makanya saya sering katakan, ketika ada bapak atau ibu yang hidup berkeluarga bertahun-tahun, acuh sama acuh. Istrinya dengan suaminya tidak pernah campur begitu tahun-tahun, ya. Nyaman saja seperti itu. Maka putuskanlah, ya, maksiat ini dengan cara talak atau kembali lagi seperti suami istri. Tidak boleh hukumnya. Saya ingatkan itu. Tidak boleh. Dan haram hukumnya suami istri
masing-masing acuh saja, tidak pernah campur, apalagi bertahun-tahun. Ini maksiatun dan tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Kalau terjadi seperti itu, ya harus diputus, ya mata rantai maksiat itu dengan apa? Dengan tolak pisah saja. Kalau tidak, ya kembali lagi bercampur dengan istri seperti halnya suami istri. Tidak boleh berlanjut lama begitu, apalagi tahun-tahun. 4 bulan lebih itu sudah haram hukumnya. Tapi ini kalau tanpa udzur syar'i, ya sudah terbiasa aja hidup seperti itu. Suami istri tapi papa harewe gitu seperti itu. Padahal satu rumah, nggak boleh. Quran sudah membatasi itu. Nah, kenapa Quran mengharamkan? Nih berdasarkan ayat yang ini. Surat Al-Baqarah ayat 226. Ini dalil orang yang bersumpah tidak akan campur dengan istri tidak boleh lebih dari 4 bulan. 4 bulan ke sana harus memutuskan dek ditalak atau dek diuihandi seperti biasa. Seperti itu. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, lilladzina yu'luna min nisaihim. Nah, bagi orang-orang yang bersumpah untuk menjauhi istri-istri mereka. Tarobusu diberi tangguh oleh Allah arba'ati ashhurin, paling lama 4 bulan saja. Ini Quran. Lebih dari 4 bulan haramun. Ini yang pertama. Bagaimana dengan sunnah? Wa ammas sunnah, adapun hadis menyatakan di kitab Sahih Al-Bukhari juz ke-7 di halaman 50 dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an, idza madat arba'atu ashhurin, apabila sudah lewat 4 bulan, yuqafu, maka yang mengilak harus berhenti mengilaknya. Jadi sumpah itu harus diselesaikan. Hatta yutalliqa, sehingga ia menalak istrinya. Bagaimana kalau dibiarkan saja? Diilak bertahun-tahun, apa jadi talak? Tidak. Di sini dinyatakan wala yaqa'u alaihi tolak, dan tidak jadi talak baginya hatta yutalliqa, sehingga ia mengucapkan talak itu. Jadi kalau membiarkan istri tahun-tahun sampai lama begitu berpisah, seperti bukan suami istri, padahal belum ada ikrar talak. Dia itu tetap istri, dia itu tetap suami. Jadi tidak terjadi talak karena dibiarkan lama begitu, tidak. Sehingga suami mengucapkan talak atau istri menggugat talak, baru terjadi talak. Wa yudhkaru dzalika, dan ini dijelaskan an Utsmana, dari sahabat Utsman, wa Aliyin, dari sahabat Ali bin Abi Thalib, wa Abi Darda, juga Abi Darda, wa Aisyah, juga Ibu Aisyah, wa asna asara rajulan, dan 12 orang laki-laki min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua menyatakan yang sama. Kalau lebih dari 4 bulan harus berhenti yang mengilah. Putuskan mau ditalak istrinya atau mau diulang situasi seperti suami istri, begitu. Kembali lagi sama istrinya seperti biasa. Ini yang pertama. Ini hadis yang menyatakan haram laki-laki mengilah istri lebih dari 4 bulan. Hadis yang kedua di Sunan At-Tirmizi juz ketiga di halaman 496,
Hadis dari Maslamah bin Alqamah. Faqala ba'du ahlil ilmi. Sebagian ahli ilmu menyatakan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza madat arba'atu ashhurin, apabila sudah lewat 4 bulan, yuqaffu, dia harus berhenti mengilah. Fa imma ayyafi'a wa imma ayyutaliqa, bisa jadi dia kembali kepada istrinya biasa, wa imma ayyutaliqa, atau dia mentalak istrinya. Jadi jangan terus diilah, itu jahiliyah dulu begitu. Bagi muslim tidak boleh. Wa huwa qaulu Malik bin Anas, dan ini pendapat Imam Malik bin Anas, wa Syafi'i, dan Imam Syafi'i, wa Ahmad, dan juga Ahmad, wa Ishaq, juga Ishaq. Ini para ulama menyatakan tidak boleh seorang muslim mengilah istrinya lebih dari 4 bulan. Ini hadis. Bagaimana dengan ijma ulama? Wal ila'ul muharram aksaru min arba'ati asyhur. Mengilah istri lebih dari 4 bulan hukumnya haram. Wa qad ajma'a alaihil ulama, dan para ulama sudah sepakat menetapkan hukum itu. Jadi nggak ada yang membolehkan. Nah lalu bagaimana bersumpah dengan istri tidak akan campur kurang dari 4 bulan? Boleh. Dibolehkan. Kenapa? Berdasarkan hadis di kitab Sahih Al-Bukhari juz ketiga di halaman 27 dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ala min nisaihi syahron. Nabi pernah bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya 1 bulan. Berarti kurang dari 4 bulan. Boleh. Nih Nabi melakukan. Palamma mado tis'atun wa ishruna yauman, ketika berlalu, ini Nabi bersumpah tidak campur dengan istri 29 hari. Goda auroha, Nabi mendekati lagi istri-istrinya. Pakila lahu, lalu ditanya oleh istrinya, innaka halafta alla tadhula syahron, bukankah engkau bersumpah untuk tidak menggauli istri 1 bulan? Ya 28 poe geus datang. Nah itu. Seperti itu istrinya bertanya kepada Nabi. Pakola, lalu Nabi menjawab, inna syahro, bukankah 1 bulan itu yakunu tis'atan wa isrina yauman? Kan 1 bulan teh kadang-kadang 30 hari, kadang-kadang 29 hari. Ini kan pas 1 bulan kata Nabi. Nah dengan hadis ini jadi bukti dan dalil bahwa bersumpah untuk tidak menggauli istri, tidak campur dengan istri, kurang dari 4 bulan boleh. Nabi melakukan. Makanya Ibu Aisyah menyatakan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nisaihi. Cuma yang dimaksud ala Rasulullah min nisaihi, Rasul mengilah istrinya, wa makna ila'u sallallahu alaihi wasallam min nisaihi annahu halapun alla yadkhula alaihina syahron. Jadi yang dimaksud ilah di sini bukan ilah yang haram tadi, yang lebih dari 4 bulan. Nabi bersumpah menjauhi istri hanya 1 bulan saja. Walaisal muradu minhul ila al-muta'arafu bainal fuqaha, dan ini bukan yang dimaksud dengan ila yang para ahli fikih menyatakan haramnya, bukan. Karena ilahnya kan kurang dari 4 bulan. Yang haram itu ilah lebih dari 4 bulan.
Nah kemudian ila yang dibolehkan itu harus ada penyebab. Jadi tidak begini, pokoknya jual nggak ila, WKIC, naon, jual di ila, nggak boleh. Kenapa? Karena ila itu dibolehkan dalam agama kalau ada penyebab. Di antara penyebabnya suami mendidik istri, silahkan. Kenapa? Karena Nabi mengila istrinya karena penyebab itu. Nabi ingin mendidik istrinya agar menjadi istri yang sempurna, istiqomah hulukon, yang akhlaknya baik, gitu. Tidak asal-asalan. Korek amok ka istri jol ila, tidak. Nah ini penyebabnya. Imam As-Sodani menyebutkan wasababu ilaihi. Nah ini harus tahu kenapa Nabi mengilah istri. Nah ini kan untuk diikuti, untuk iktidak. Kan Nabi itu sebagai apa ya? Tuntunan, uswah, qudwah bagi kita. Kenapa Nabi mengilah? Nah para ulama diantaranya Imam As-Sodani menyebutkan wasababu ilaihi, sebab Nabi mengilah istrinya. Alladzi fi sahihi Muslim an Jabir, itu dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah. Annahu sababa tolabahunna minhun nafaqah. Oh, penyebab Nabi mengilah istrinya karena istrinya meminta dari Nabi nafaqah lebih. Minta naik uang belanja. Padahal nih wan nabiyyu ahlamun nas, sedangkan Nabi itu selembut-lembut manusia. Tersinggung Nabi. Kenapa harus minta tambahan? Nabi tidak perlu diminta, gitu. Kan Nabi itu orang yang paling baik terhadap keluarga sedunia, itu sedunia. Ya istri can cukup keneh wae make jeung hayang naik napakoh. Seperti itu. Nabi itu ahlamun nas wa ausauhum huluqa. Akhlak Nabi itu paling baik di antara manusia sedunia. Wa ahsanuhum usratan li ahlihi, dan Nabi itu orang yang paling baik hubungannya dengan keluarga. Iya masih kene cenah aya istri Nabi nu menta naik napakoh. Seperti itu. Sampai Nabi saat itu mengilah istri-istrinya. Untuk apa? Nah, dijelaskan oleh Imam As-Sunani, walida fa innahu lam ya'ul minhunna. Nabi tidak mengilah istri-istrinya illa lita'dibihinna, kecuali untuk mengajari mereka. Nah, pendidikan ini. Jadi kalau tidak ada niat untuk mendidik istri, tidak boleh ilah. Tidak boleh. Tapi kalau untuk mendidik, liyakunna akmalun nisa, biar jadi istri-istri yang sempurna dalam hidup berkeluarga. Itu dibolehkan. Misalkan istri tidak taat suami, sering melanggar begitu apa yang ditetapkan oleh suami, ya itu boleh dilaksanakan ilah. Kalau tidak boleh. Nah inilah hukum yang ditetapkan dalam agama. Qala Al-Basami, Imam Al-Basami juga menyatakan wa yadulul hadis, dengan hadis di atas tadi ya menunjukkan, jadi dalil ala anna muddatal ila al-mubah, sesungguhnya waktu ila yang dibolehkan hiya arba'atu ashhur, yaitu 4 bulan. Wa anna mazada alaiha faghairu ma'dunin fihi, jika lebih dari 4 bulan itu tidak diizinkan dalam hal itu. Wa innama yajibu alal muli, maka wajib bagi seorang yang mengilah ayafi'a au yutaliqo, kembali lagi kepada istrinya atau mentalaknya.
Jadi leuwih ti 4 bulan mah tangtukeun deuk ditalak erek diuihan deui. Seperti itu. Ya. Maka dengan keterangan-keterangan di atas jelas ila yang lebih dari 4 bulan. Artinya suami berjanji tidak akan menggauli istrinya itu lebih dari 4 bulan, hukumnya haram. Makanya hati-hati nih yang sudah tua-tua, ya sudah seperti itu, papahare we jeung pamajikan. Ya, istrinya juga begitu, acuh saja, nyaman hidup seperti itu. Ingat itu adalah dosa, pelanggaran dalam agama. Tidak boleh. Kecuali kalau ada udzur. Ya misalkan ini punya penyakit silakan saja dan dua-duanya masing-masing apa ya memahami silakan. Tapi kalau ini karena memang ya unsurnya mulai dari sengketa begitu jadi malas sajalah culwe gitu seperti itu. Tapi hidup bersama ini maksiat tidak boleh. Lebih dari 4 bulan putuskan dek ditalak gitu ya atau kembali seperti suami istri yang dianjurkan dalam agama. Kenapa? Berdasarkan ayat Al-Quran yang tadi surat Al-Baqarah, lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur. Diberi tangguhna dengan 4 bulan, leuwih ti 4 bulan mah wayahna. Yang kedua, dengan hadis yang tadi dinyatakan riwayat Al-Bukhari, idza madat arba'atu ashhurin waqafal muli hatta yutalliqa. Kudu eureun tah nu ngaila teh nepi ka nalakna begitu. Makanya kesimpulan dari apa yang saya sampaikan berdasarkan dalil-dalil berupa Al-Qur'an dan Sunnah ya. 1, ila dilakukan oleh suami terhadap istri jika dipandang perlu. Ada penyebab. Mendidik istri, ya, menghukum istri silakan. Kalau tidak boleh dilakukan. Yang kedua, waktu ila tidak boleh lebih dari 4 bulan. Lebih dari 4 bulan tentukan membatalkan ila atau menalak istri. Yang ketiga, jika sampai 4 bulan suami harus menentukan talak atau kembali. Kalau tidak istri yang nuntut. Abdi terek ditalak atau rek diuihan. Itu sama. Hukumnya wajib. Ya. Yang keempat, jika ila dibatalkan maka yang mengila wajib membayar kifarat aiman sebelum bercampur dengan istrinya yang diila. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi sedikit tambahan ilmu bagi kita semua. Barakallah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin barangkali ada yang ditanyakan, ada beberapa menit untuk ke depan bisa. Silakan. Iya, mangga silakan. Iya, nggak apa-apa. Ini kan pertanyaannya, bagaimana seorang laki-laki yang kerjanya di luar, begitu ya, 6 bulan baru pulang. Apa hukumnya? Nggak apa-apa, selama istrinya suka. Ini kan menyangkut sigoh taklik, gitu. Kan biasanya di kita ada sigoh taklik, 6 bulan meninggalkan istri, begitu. Istri tidak suka, maka istri boleh mengajukan, gitu kan. Ada uang apa? Uang iwad itu, sampai jatuh talak 1 katanya gitu. Itu sigoh taklik. Kalau memang itu sigoh, ya, diucapkan dan disetujui oleh suami istri, tentu saja. Bagaimana kalau istri tidak menuntut? Kan ini dalam sigoh itu istri tidak suka, lalu istri menuntut, gitu kan? Bagaimana kalau suka? Nggak masalah. Jangankan 6 bulan, ditinggal 6 tahun juga nggak apa-apa. Selama istrinya suka, tidak menuntut, begitu ya.
Nah, bagaimana? Apa itu termasuk ilah? Oh, enggak. Ilah itu bukan alasan kerja di luar kota, bukan. Sarumah ya, ngan kuring memal campur we. Seperti itu. Nah, itu namanya ilah. Atau nanti dengan cara dihar. Kalau dihar itu kan saya pernah jelaskan, suami memandang istrinya seperti ibu sendiri. Nah, ini lebih berat lagi. Ini ilah bukan seperti itu. Pokoknya mau campur lah. Geus teu hayang campur jeung istri. Seperti itu ya. Gitu, seperti itulah. Cukup begitu? Jadi gak ada masalah selama itu bukan sumpah suami. Itu tidak campur dengan istri karena memang tuntutan pekerjaan, misalkan di luar kota misalnya. Masih ada yang lain, silakan. Baik, Ikhwatul Iman, masih ada yang ditanyakan? Ibu-ibu di atas. Ada? Mengpeng ditangtang. Silakan kalau masih ada. Ibu-ibu ada? Barangkali ibu yang nuntut suami. Cukup? Ya. Baik, Ikhwatul Iman sekalian, kalau tidak ada kita akhiri saja acara malam ini dengan ucapan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.